mengenai Helen, novel sejarah Helen dan Fiona. Baiklah, kisah itu berawal dari Helen. Helen itu merupakan seorang anak keturunan Belanda di mana pada saat itu Helen itu tinggal di Hindia Belanda. Otomatis orang Belanda yang hidup di Hindia Belanda adalah orang yang berkecukupan. Nah, selain itu Helen juga dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan budaya Belanda, budaya orang Eropa maksudnya, dan juga dengan pendidikan agama Kristen yang taat. Suatu hari ada seseorang yang berkunjung, seorang pemuda pribumi yang berkunjung ke halaman depan rumahnya. Pemuda tersebut bernama Sukanta atau yang kerap kali disebut Tuhan. Nah, Sukanta itu sering sekali berkunjung ke rumahnya Helen untuk membantu pamannya yang bekerja di rumah Helen. Nah, dari kunjungannya tiap hari ke rumahnya Helen menaruh rasa ketertarikannya kepada pemuda pribumi tersebut yang bernama Ukan. Alhasil, ia mencoba untuk mendekat dengan Ukan dan mencoba berteman dengannya. Singkat laut, lambat laun, akhirnya mereka menjadi teman yang dekat. Namun, kedua orang tuanya melarang pertemanan tersebut karena orang tuanya Helen menganggap kalau orang pribumi adalah orang yang statusnya berada di bawah orang-orang Belanda. Nah, meskipun begitu, Helen tetap saja berteman dengan Ukan meskipun dia dari kalangan pribumi. Nah, meskipun pertemanan antara Helen dan Ukan itu saling mendapatkan banyak rintangan, mulai dari Helen yang tidak diizinkan orang tuanya, Helen yang harus dijodohkan dengan teman dari orang tuanya, lalu kedatangan paman Helen yang anti pribumi dan menganggap rendah pribumi tersebut. Tapi tetap saja pertemanan Helen dan Ukan sama-sama dekat. Nah, lambat laun ketika Helen sudah beranjak mau masuk ke sekolah SMA, terdapat kabar hilangnya Ukan entah kemana. Alhasil, Helen yang pada saat itu harus pergi ke Bandung untuk menempuh pendidikannya, sama sekali tidak bisa bertemu dengan Ukan. Nah, di Bandung, Helen dekat dengan seorang pria bernama Hans yang merupakan teman sekolahnya dan juga pemuda Belanda. Namun suatu hari ia mendapat kabar bahwa di Ciwidey Ukan telah kembali. Karena rasa rindu ingin bertemu dengan Ukan dan rasa sukanya terhadap Ukan, akhirnya Helen kembali lagi ke Ciwidey dan bersama Ukan mereka melarikan diri ke Lembang dan tinggal bersama. Nah, namun awal mula tinggal di Lembang memang memberikan kebahagiaan bagi Helen. Namun itu adalah awal dari dimana dirinya kehilangan segalanya. Sekian saja cuplikan cerita yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Abira. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur. Yang pertama orientasi, yaitu berkisahkan tentang seorang anak Belanda yang bernama Helen yang mencintai seorang pribumi yang bernama Sukanta. Namun hubungan cinta mereka banyak mendapatkan rintangan keduanya. Yang kedua komplikasi, yaitu ketika paman Helen yang berasal dari Belanda datang ke Indonesia yang bernama Dickman. Awal mula Helen menyangka bahwa pamannya datang ke Hindia Belanda hanya untuk membantu bisnis bapaknya. Ternyata kedatangan Dickman malah membuat hubungan Helen dan Sukanta semakin rumit. Selanjutnya ada puncak komplikasi, yaitu ketika penjajah Jepang datang ke Hindia Belanda, dan saat itu semua orang Belanda dikumpulkan di satu tempat
Cornelis, putra dari Tuan Guru, dan istrinya. Kenapa Cornelis culun dan sombong? Karena ia merasa bahwa Belanda atau orang Belanda lebih dari seorang pribumi. Selanjutnya ada Hans yang arogan ketika ia mendekati Helen. Ada Berta yang setia menemani Helen ketika Helen bersekolah di Bandung. Lanjut ada Jamila, anak dari Bibi Supatra yang terkenal dengan ramah dan tuan desa yang genit kepada Helen. Dilanjutkan dengan Tuan Rosnas merupakan tuan dari tempat bekerja Helen selama Helen berada di Lembang. Lalu ada Saprati yang ramah dan Johanna merupakan penolong Helen ketika Helen berada di tempat pengungsian. Ya, yang selanjutnya adalah unsur selingsing. Yang pertama adalah cara penceritaan. Nah, dalam novela itu ada dua cara penceritaan. Yang pertama, sebuah peristiwa yang terjadi atau benar terjadi di dunia nyata. Nah, kan di buku itu menceritakan tentang kisahnya Helen dan Sukarta ini. Kisah itu terjadi kira-kira tahun 1920 sampai Jepang datang ke Indonesia kira-kira tahun 1943. Yang kedua, mitos atau legenda yang dibuat untuk menyindir atau mengkritik perlakuan pemerintah pada saat ini. Ya, contohnya adalah saat kan di sini pemerintahnya orang Belanda kebanyakan. Jadi mereka tuh menganggap orang-orang pribumi sebagai budak dan orang-orang bawahan mereka. Lalu ada identitas buku novel. Ya, di sini identitas buku novelnya judulnya Helen dan Sukarta. Penulisnya adalah Billy Baik dan diterbitkan oleh Dewan Dalam Publishing. Terbitan pertamanya tahun 2018 dan berjumlah 362 halaman. Kategori dari buku ini adalah sejarah fiksi, genrenya romansa dan fiksi sejarah. Selanjutnya ada data penulis. Ini Billy Baik. Billy Baik itu adalah seorang seniman talent dari Indonesia yang lahir tanggal 8 Agustus tahun 1972. Selain seorang penulis novel, dia juga pengarang buku, dosen, ilustrator, komikus, penulis lagu, dan musisi. Awalnya dia terkenal karena band The Panas Dalam yang ada tahun 1995. Lalu setelah itu dia makin dikenal oleh para pencinta sastra khususnya yang bergenre karena terbitkannya yang bernama film Kota Senja. Lalu setelah itu ada juga Dilan, dia ada Dilan tahun 1990 yang terbit tahun 2014. Lalu Dilan bagian kedua dia adalah Dilan 1991 yang terbit tahun 2015. Dan Yulia setelah dari Dilan yang terbit tahun 2016. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria. Baiklah, pada bagian kali ini kami akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam novel Helen. Baiklah, nilai yang pertama adalah nilai sosial. Nilai sosial yang kami temukan dalam novel ini adalah mengenai tolong-menolong antar sesama manusia. Bagaimana buktinya? Siapa akan menjelaskan? Contohnya ketika Sukarta merawat Jamila yang merupakan saudaranya ketika Jamila jatuh sakit. Selanjutnya ada nilai agama. Nilai agama yang kami temukan dalam novel ini diantaranya yang pertama adalah religiositas setiap tokoh yang ada di dalam teks novel tersebut. Jadi apa saja buktinya? Yang pertama dibuktikan ketika Helen dan kedua orang tuanya pergi ke gereja. Setelah itu dibuktikan dengan Sukarta yang rajin melakukan ibadah seperti sholat. Nilai agama lainnya adalah toleransi antar umat beragama. Bagaimana buktinya, siapa? Buktinya yaitu ketika Helen ikut serta dalam membangunkan orang-orang pribumi untuk sahur bersama anak-anak di lingkungan rumah Sukarta. Lalu nilai yang kami temukan juga adalah nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam novel ini adalah kesamaan derajat manusia. Untuk buktinya, Nilai moralnya yaitu ketika paman Tuhan memandang rendah orang pribumi karena dianggap kastanya rendah. selain itu juga
mengenai bukti nilai moral kita temukan dari adanya rasa nyaman antara Helen dan masyarakat pribumi yang saling berkumpul bersama. Lalu nilai lain yang kami temukan dalam mangga ini adalah nilai kepahlawanan, yang mana membahas mengenai tokoh yang melindungi orang lain dari perbuatan buruk. Contohnya yaitu ketika Helen bersama Ivan dan bersama anak kayunya sedang bermain di suatu lapangan, dan ketika itu datang Joseph. Joseph merupakan orang keturunan Belanda dan teman-temannya ingin membantu Helen, Sukanta dan teman-teman yang lain yang main. Kemudian Helen membela anak-anak dan menggunakan kekerasan. Helen memukul Joseph. Sehingga Joseph dan teman-temannya pun kabur dan tidak berani untuk mengganggu orang-orang pribumi yang sedang main di lapangan. Lalu ada juga nilai budaya yang digambarkan dalam novel ini, yakni mengenai ciri khas masyarakat Indonesia yang senang sekali berkumpul dan juga ramah terhadap siapa saja. Untuk buktinya, Yaitu ketika Helen berulang tahun dan orang tua Upan merayakan ulang tahun Helen dengan cara mengadakan sambutan dengan membuat tumpeng dan makan bersama anak-anak pribumi lainnya di rumah Upan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang unsur kebahasaan. Yang pertama itu ada kalimat bermakna lampau. Kenapa disebut kalimat bermakna lampau? Itu karena kalimat tersebut sudah terjadi di masa lampau. Nah, pada novel Helen dan Sukanta, kami mengambil salah satu kalimat, yaitu dulu sebagian besar orang tua Belanda berusaha membesarkan anaknya dengan mengacu pada standar Eropa yang mereka sebut sebagai dunia beradab. Nah, kenapa kalimat ini disebut kalimat bermakna lampau? Dibuktikan pada kata dulu. Lalu yang kedua ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis itu adalah suatu kata yang menunjukkan urutan waktu atau urutan waktu. Nah, pada novel Helen dan Sukanta kami mengambil dua kalimat. Yang pertama itu kalimat kemudian setelah mengumpulkan cukup keberanian. Itu dibuktikan pada kata setelah. Lalu yang kedua ada kalimat besoknya di gereja setelah anggota jemaat selesai bisa berbicara dengan mama dan papa. Dibuktikan dengan kata besoknya. Lalu yang ketiga adalah kata sifat. Kata sifat itu adalah kata yang menggambarkan suatu objek atau seseorang. Nah, pada novel ini kami mengambil dua kalimat contoh lagi. Yang pertama itu ini tempat yang indah, serunya Ria. Kata sifatnya itu adalah indah yang menggambarkan suatu tempat. Nah, yang kedua itu rumahku tidak terlalu besar, berdiri di sebuah tempat yang indah di atas perbukitan. Di dalam kalimat ini ada dua kata sifat. Yang pertama itu rumahku besar, yang merujuk kepada rumah yang tidak terlalu besar. Lalu yang kedua itu indah, yang merujuk kepada tempat yang indah. Selanjutnya. Lalu yang keempat ada kata kerja mental. Contohnya ini yaitu pada kalimat aku memikirkan cara lain yang dapat menyelamatkannya. Yang termasuk kata kerja mentalnya itu yaitu kata memikirkan. Lalu yang kelima ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan itu adalah kata yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, pada kalimat dijelaskan pada kalimat aku menggelengkan kepala untuk apa yang sedang dilakukan oleh Tinaga, dan kata kerja tindakannya itu yaitu menggelengkan. Lalu contoh yang kedua, aku segera mengenakan gaun sutra terbaikku. Kata kerja tindakannya itu adalah kata mengenakan. Lalu yang keenam adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Cara membedakannya itu adalah kalau kalimat langsung menggunakan tanda petik. Nah, seperti pada contoh yang pertama, ini tempat yang indah, serunya Rian. Di sini terlihat ada tanda petik. Lalu yang kedua itu kalimat tidak langsung, tidak menggunakan tanda petik. Seperti contoh pada kalimat kedua yaitu dia mengatakan bahwa sebagian masyarakat melakukan tindakan protes dan perlawanan. Lalu untuk pembahasan terakhir itu adalah adanya dialog. Dialog termasuk unsur kebahasaan pada teks novel sejarah. Ya, bisa kalian lihat di PowerPoint. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang fakta-fakta dalam novel. Yang pertama, peristiwa
pemerintahan Jepang di Indonesia itu benar-benar terjadi yang menyebabkan ketidakstabilan kehidupan masyarakat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945, tepatnya 2 hari sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, perbedaan kasta antara pribumi dan orang Belanda itu benar-benar terjadi ya. Jadi kalau zaman dulu tuh kasta pribumi itu berada di bawah kasta orang Belanda. Lalu yang ketiga, latar tempatnya beriringan dengan sejarah Kota Bandung. Contohnya ada cuplikan di mana Helen itu berjalan-jalan di Jalan Bragawe. Nah, sekarang itu menjadi Jalan Braga. Lalu zaman dulu Helen itu kan sekolahnya di HBS. Nah, kalau sekarang tuh HBS berubah menjadi Seman 3 Bandung. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ibu mungkin? Ya novel ini film dan baca menariknya. Saya dari pribadi, siapa sih yang tidak kenal pribadi yang unik dengan Leland dan Milea ya. Ini pribadi juga menulis novel yang ada unsur sejarahnya di zaman Belanda. Dia juga mengabadikan tempat-tempat yang ada di Jawa Barat, Jalan Braga, Lembang, Ciwidey ya. Dia ingin mengabadikan tempat-tempat yang ada di Bandung dan sekitarnya karena pribadi ini emang kan dari sini jadi settingnya banyak sekitar Bandung, Jawa Barat. Nah, Helen dan Uwe ini ya, apa yang dapat kalian ambil hikmahnya dari cerita ini dari Helen dan Uwe? Helen dan Sukanta, Helen Uwe ya, Helen Uwe, kalau Helen Sukanta. Helen Sukanta apa? Hikmahnya yang dapat kalian ambil? Apa kalian dapat mencontoh sikap Helen atau Sukanta? Soalnya kan kalau Apa yang dapat dicontohnya? di novel ini kan pada zaman dahulu itu kental sekali dengan kasta, dengan budaya kayak gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh orang pribumi itu bahkan kayak dicap sebagai anjingnya gitu ya, maaf kasar. Kayak kalau misalkan ada pribumi itu dijauhkan gitu. Bahkan ada kayak perumahan antara pribumi dan Belanda itu dipisahkan kayak dikasih sekat, dan kalau misalkan jalan untuk mengarah ke perumahan pribumi itu disebut jalan belakang. Bahkan anak-anak zaman dahulu tuh yang orang Belandanya sangat dilarang keras oleh orang tuanya untuk bergaul dengan orang-orang pribumi. Nah, di novel ini kita belajar kalau misalkan kalau kan Helen itu orang Belanda, sedangkan Sukanta itu kan orang pribumi, tapi dia tetap menghargai dan menghormati gitu dengan si Sukantanya, tidak melihat perbedaan kasta. Masih itu dapat kita nih cara bergaulnya ibu ya, dengan ada pergaulan bebas antara Helen dan Sukanta di Lembang. Mohon maaf, sebetulnya waktu di Lembang itu posisinya emang udah dewasa tuh, terus Sudah habis itu menikah. habis itu nikah. Menikah dulu. Ya, dan di Lembang itu tinggal sama ibunya, jadi bisa kamar gitu. Tapi kesannya awal-awalnya bahagia, tapi kesannya gimana? Sedih. Sedih? Iya. Karena jadi awal kisah di Lembang itu, jadi pertama bibinya kan itu meninggal. Nah, habis itu Jamila sakit. Bibinya meninggal, habis itu nikah. Nah, habis nikah langsung Jamila itu anak bibinya yang akrab sama Helen itu sakit. Nah, waktu Jamila sakit, bukan disuruh merawat Jamila, sedangkan Helen dapat kabar di Ciwidey kalau ibunya itu sakit juga sampai di Ciwidey. Oh enggak, itu sampai perjalanan di Ciwidey. Helen itu berhenti di rumahnya Beta. Beta itu teman SMA-nya itu, teman SMA-nya Helen. Nah, waktu itu dapat kabar kalau misalnya Jepang itu udah sampai di wilayah Subang, karena Jepang itu punya tujuan untuk menguasai Bandung itu nanti lewat jalur darat. Nah, akhirnya sampai ke Ciwidey, Helen itu udah sore hari dan waktu itu posisi ibunya udah sakit parah. Nah, ibunya meninggal, terus acara pemakamannya. Nah, waktu balik lagi mau ke Lembang,
sampai di Bandung dan yang dulu di rumahnya Beta dapat kabar kalau misalnya Lembang udah dikuasai sama Jepang. Nah, pas perjalanan itu maksa untuk mau ke Lembang. Nah, waktu itu keadaannya udah parah tuh lagi perang di wilayah perbatasan Jalur Utara itu, dan akhirnya nggak bisa kabur. Jadi Helen harus tetap dulu di rumah Beta selama beberapa hari, terus dapat pengumuman kalau misalnya jenderal pemerintahan Belanda, Hindia Belanda itu menyerahkan posisi pemerintahan Hindia Belanda ke Jepang. Otomatis semua orang Belanda yang hidup di Hindia Belanda harus sudah pengungsian. Nah, posisi itu ada di tahun 1942 sampai 1945 sampai ada kabar kalau Jepang itu sampai sampai ada kabar kalau misalnya Jepang itu dibombardir sama tentara sekutu. Alhasil ada kesempatan untuk Helen untuk kabur dari camp itu. Nah, waktu ke Lembang keadaan rumahnya itu udah kosong tuh. Nah, ada tetangganya yang dulu tinggal samping rumahnya itu masih tahu kalau misalnya waktu Helen itu pergi ke Ciwidey, keadaan Jamila itu udah parah. Akhirnya dokter gak bisa buat apa-apa dan akhirnya Jamila meninggal. Sepulangnya dari rumah sakit, Ukan itu keluar rumah, terus diketok sama ketua desa yang bawa prajurit Belanda. Katanya ketua desa itu ngelaporin kalau misalnya Ukan itu mata-mata orang Belanda, terus ngasih propaganda ke masyarakat kalau misalnya orang Jepang itu di Indonesia itu nggak baik gitu, ada tujuan maksud tersembunyi gitu. Nah, akhirnya ditangkap, terus gak ada kabar setelah itu. Nah, udah tahu kabar kayak gitu, kalian pun baik-baik ke tempat camp, terus sampai ada info untuk diungsiin lagi orang-orang Belanda yang di Indonesia itu untuk dibawa pulang lagi ke Belanda. Dia sampai akhir-akhirnya kalian itu Kalian berani menguasai ya ditanya sampai kesana kenapa jalan dengan Sumatera itu menikah apa? Kalian bisa menjawab semuanya berarti kalian baca. Kamu baca enggak? Cuma bisa presentasi aja tapi nggak menguasai itu. Ini ceritanya menarik ya. Makasih ya. Bagus. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ada sedikit pantun dari kita. Oh iya. Menggoreng ikan dicampur